Halo adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah online kita hari ini. Wah, hari ini kita sangat bersukacita, bersyukur selalu karena hari ini juga kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pasti semua kita sangat senang ya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya sama adik-adik. Menurut adik-adik, apa sih itu Paskah? Atau apa arti Paskah bagi adik-adik? Mungkin ada yang menjawab, Paskah itu kak hari kematian Tuhan Yesus kan? Atau mungkin ada yang menjawab, oh, Paskah itu kak hari kebangkitan, kematian Tuhan Yesus. Dia menghapuskan dosa manusia yang berdosa. Atau ada mungkin yang menjawab, oh iya kak, hari Paskah itu kita rame-rame ke gereja. Kita bersukacita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah adik-adik, semua jawaban-jawaban itu benar. Bahwa Paskah adalah Yesus telah mati dan bangkit untuk menghapuskan dosa kita semua yang berdosa, kita semua yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus telah menderita, Tuhan Yesus telah disalib, Tuhan Yesus mati dikubur, namun di hari yang ketiga dia telah bangkit. Dan satu sukacita yang besar bagi kita karena dia mengasihi kita dan lewat kebangkitannya dia menyatakan bahwa dia hidup dan kita hidup di dalam Tuhan Yesus yang telah bangkit. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau yel-yel dulu. Nah kalau kakak bilang tepuk Paskah, adik-adik bisa ikuti gerakan ini. Yesus bangkit, maut dikalahkan, dosa dihapuskan, ku terima hidup kekal. Bisa ya? Oke. Kakak bilang tepuk Paskah. Semuanya Yesus bangkit, maut dikalahkan, dosa dihapuskan, ku terima hidup kekal. Ya, puji Tuhan karena Tuhan Yesus telah bangkit dan kita menerima hidup kekal. Saya ajak adik-adik semua untuk berdiri jika memungkinkan. Kita akan memuji Tuhan dari pujian Yesus disalib karena cinta saya. Oke, mari kita menyanyi dengan gerak dan lagu. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk pengorbananmu. Terima kasih Engkau sungguh mencintai kami yang berdosa ini. Dan sekarang kami mau menaikkan puji-pujian kami. Kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya Engkau menolong kami dalam ibadah kami pada hari ini. Ini doa kami buka di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Oh iya adik-adik, kakak lupa kasih tahu tadi kalau hari ini yang akan membawakan cerita firman Tuhan oleh Kak Martini dan Kakak Imelda yang akan memimpin kita dalam puji-pujian. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Martini. Adik-adik masih tetap berdiri. Kakak mau kita yel-yel lagi sebelum kita memuji Tuhan. Semoga adik-adik masih ingat ya gerakan yel-yelnya. Oke. Tepuk Paskah, Yesus bangkit, maut dikalahkan, dosa dihapuskan, ku terima hidup kekal. Oke, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Martini. Mari kita memuji Tuhan dari pujian Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, hanya oleh darah Yesus. Kepada Kak Martini dipersilahkan. Halo adik-adik sekolah minggu, bertemu lagi dengan Kakak Tini dan Sansan. Hai teman-teman. Adik-adik, hari ini adalah hari Minggu yang berbeda dengan minggu sebelumnya. Ya, adik-adik tahu? Sansan tahu? Tahu, karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Betul, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Suatu sukacita ya. Namun sebelumnya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik sekolah minggu kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala supaya kita bisa berkonsentrasi. Sansan juga ya? Iya kakak Tini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa kembali melaksanakan ibadah secara online. Tuhan berkati kami di dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati adik-adik sekolah minggu agar kiranya bisa berkonsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu dan mereka boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati juga kakak Tini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kristus yang menjadi pemberitaan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga setiap teknologi yang kami pakai agar kiranya boleh mendukung kami untuk bisa menikmati pujian dan firman Tuhan dalam ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik sekolah minggu tadi sudah kakak Tini sampaikan bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini kita sama-sama baca nanti ya setelah ibadah. Diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Adik-adik nanti boleh baca ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan dulu satu pujian. Alive, alive, alive forevermore. Sansan, yuk kita sama-sama ya. Iya kakak Tini. Yuk sama-sama adik-adik yang bisa bernyanyi lagu ini menyanyikannya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sansan mau ikut nyanyi? Iya kakak Tini, Sansan mau nyanyi.
Oke, sekarang giliran Sansan. Yuk. Siap. Alive, 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 karekanor. My Jesus is alive, alive, karekanor. Alive, 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 karekanor. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hare-hana, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Ya, lagu tadi mengatakan alive, alive, alive forevermore. Hidup, hidup, hidup. Yesus kita hidup selamanya. Hari ini kita boleh bersuka cita karena kebangkitan Kristus, ya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang Kakak Tini mau tanya dulu ini kepada adik-adik di rumah, ya. Apakah adik-adik memperhatikan kalau Mama setiap kali membelikan baju atau sepatu, Mama pasti akan memintamu untuk mencoba sepatu atau baju itu sebelum dibayar. Betul tidak ya? Iya, betul Kakak Tini. Nah, itu dilakukan supaya apa ya? Supaya baju atau sepatunya itu cocok atau tidak. Betul, itu dilakukan untuk mengecek, meyakinkan bahwa baju atau sepatu itu cocok dan pas, ya kan, untuk adik-adik sekolah minggu. Selain itu ada lagi nih San. Iya, kata Kakak Tini. Nah, juru masak. Sansan tahu juru masak? Iya, yang suka masak itu kan? Betul. Nah, kalau juru masak itu juga biasanya akan mencicipi sedikit masakan sebelum dihidangkan. Nah, Sansan tahu kenapa? Supaya yakin masakannya itu sudah enak atau belum. Betul, untuk mengetahui rasanya sudah pas atau belum ya. Rasa garamnya bagaimana, begitu ya. Nah, adik-adik, tadi ada Mama, kemudian ada juru masak. Mereka melakukan berbagai cara untuk meyakinkan apakah yang sudah mereka lakukan itu benar atau tidak, begitu ya. Sudah tepat atau belum. Demikian pula yang dialami oleh murid Yesus sesudah peristiwa penyaliban Yesus. Nah, San, murid-murid itu tahu bahwa Yesus sudah bangkit, namun mereka masih ragu-ragu. Oh iya? Iya, betul. Kleopas, salah seorang murid Yesus, juga masih ragu. Nah, pada suatu waktu dia akan melakukan perjalanan ke Emmaus ketika peristiwa penyaliban Yesus gitu ya. Sesudahnya dia melakukan perjalanan ke Emmaus. Dia menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, kisah itu ya, kisah peristiwa Emmaus itu ya, Kleopas yang bertemu dengan Yesus ketika melakukan perjalanan ke Emmaus disampaikan kepada murid-murid. Nah, kisah itu mulai membuat murid-murid itu sedikit yakin kalau Yesus bangkit. Tapi mereka kan berarti kalau sedikit yakin masih agak ragu-ragu kan, San? Iya, betul itu Kakak Tini. Terus. Nah, tiba-tiba Yesus muncul di hadapan mereka, ya, di tengah-tengah mereka sambil mengucapkan salam. Nah, murid-murid terkejut, kaget mereka. Mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Betul. Nah, untuk meyakinkan murid-murid bahwa Yesus adalah Yesus yang mereka kenal, nah, Yesus meyakinkan murid-murid, ya, meyakinkan murid-murid itu dengan dua cara. Caranya aja Kakak Tini. Cara yang pertama, Yesus menunjukkan luka di tangan dan di kakinya. Lalu yang kedua, Yesus ikut makan bersama-sama dengan mereka, murid-murid Yesus. Nah, begitu cara meyakinkan murid-murid yang masih belum percaya akan kebangkitan Yesus. Wow, setelah itu mereka yakin tidak ya Kakak Tini ya? Nah, kedua tanda itu kan membuktikan ya bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus bukanlah hantu. Hal itu menghilangkan keraguan-raguan di dalam diri murid-murid. Apalagi Yesus menjelaskan tentang juru selamat
yang harus mati, dibangkitkan, dan hidup agar manusia mendapatkan pengampunan akan dosa-dosa mereka. Para murid akhirnya yakin bahwa Yesus bangkit dan hidup. Seperti itu, San. Oh, luar biasa ya. Emang Tuhan kita kan Tuhan yang hidup ya. Iya, betul. Nah, adik-adik sekolah minggu, jika para murid diyakinkan bahwa Yesus bangkit dan hidup dengan dua tanda yang ditunjukkan, tadi tandanya apa, San? Yang pertama, Yesus menunjukkan luka di tangan dan di kakinya. Betul. Lalu, yang kedua, Yesus ikat tangan bersama dengan murid-murid. Nah, betul. Kalau begitu, ya bagaimana dengan kita? Kita memang tidak bisa melihat tanda itu. Namun, kita bisa tetap yakin bahwa Yesus sudah bangkit dan tinggal bersama-sama dengan kita. Caranya gimana dong? Nah, caranya bagaimana? Coba perhatikan di sekitar kita, di sekeliling kita. Ya, perhatikan baik-baik ya. Ketika kita memperhatikan di sekeliling kita, pasti kita bisa melihat tanda itu. Tandanya bagaimana, Kakak Tini? Nah, tandanya itu pertama ya, kita bisa tahu bahwa Yesus sudah bangkit dan tinggal bersama-sama dengan kita. Itu dengan papa mama mengasihi kita dan mengurus kita dengan penuh kasih. Itu adalah kasih yang tulus kan dari papa dan mama ya. Mengasihi itu kasih Allah bagi kita lewat papa dan mama yang mengasihi dan mengurus kita dengan penuh kasih. Wah, iya ya, betul juga ya. Nah, ada lagi, San. Kakak Tini. Guru-guru di sekolah ketika mengajar, mereka mengajar dengan tulus, dengan penuh semangat. Itulah juga bukti kasih Allah bagi kita. Kita bisa merasakan kasih Allah gitu ya. Merasakan kasih Allah yang hidup ketika kita bisa merasakan kasih dari orang-orang yang ada di sekitar kita, San. Begitu juga ya adik-adik. Ah, iya, betul. Nah, coba sekarang kita perhatikan ya. Pasti kita ingat-ingat nih, kita lihat-lihat ya. Kita rasakan, kita perhatikan. Papa mama mengasihi kita, kakak atau adik mengasihi kita, om, tante, kakek, nenek. Wah, masih banyak lagi. Oleh karena itu, San, kalau mereka saja sudah mengasihi kita, kita harus mengasihi mereka dengan tulus supaya mereka juga merasakan kasih Allah yang menandakan bahwa Yesus hadir di tengah kehidupan kita. Oh iya ya, betul. Kita harus mengasihi karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Betul, Allah sudah mengasihi kita ya, dengan tulus dia mengorbankan putranya Yesus Kristus bagi kita umat yang berdosa. Demi dosa-dosa kita, Tuhan Yesus rela disalibkan. Itu adalah kasih yang luar biasa. Nah, kalau kita sudah dikasih oleh Allah, kita juga mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, San. Iya, betul. Jadi jangan malu untuk menunjukkan kasih ya, San ya. Iya, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka juga bisa merasakan kasih Allah melalui diri kita. Wah, hari ini kita bersyukur sekali kita bisa merasakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita. Wow, hebat sekali Tuhan kita ya. Ya kan teman-teman? Ya, betul sekali. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Jadi, mari kita mengasihi dengan tulus orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan malu menunjukkan kasih kita. Ya, kita mau mulai sapa orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, mungkin di sekolah, ya kan? Kita bertemu dengan teman-teman, kita tunjukkan kasih Kristus ya. Dengan memberikan senyum yang terbaik misalnya, menyapa mereka misalnya, mengucapkan terima kasih. Itu juga salah satu contoh betapa, kakak ini sampai, luar biasa kasih Yesus ya. Betapa Yesus mengasihi kita dan kita mengasihi mereka. Seperti itu, San. Wow, hebat luar biasa sekali ya kakak ini ya. Iya, betul. Nah, demikian firman Tuhan hari ini ya adik-adik.
Yuk, mari kita nyatakan kasih kepada sekitar kita. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Namun sebelumnya kita mau membaca ayat emas kita yang diambil dari Matius 28 ayat 6a. Yang berbunyi, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Bagaimana bunyinya, San? Matius 28 ayat 6a. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ya, betul. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik sekolah minggu. Semangat dalam menunjukkan kasih kepada sesama. Kita mau menutup dalam doa ibadah kita hari ini. Firman Tuhan hari ini kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang telah bangkit, Tuhan Yesus yang telah menyatakan kemenangannya dan melawan kuasa maut. Kami bersyukur atas pengorbananmu, atas kemenangan yang boleh terjadi. Engkau Allah menang atas maut. Kami yang berdosa ini bersyukur boleh diselamatkan oleh kasih karuniamu. Bersyukur boleh merasakan kasih yang tulus dari kasih Allah kami. Tuhan Yesus, kami mau membagikan kasih yang Engkau telah nyatakan dalam hidup kami. Kami mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menunjukkan kasih yang tulus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, di tempat tinggal kami, di keluarga kami, di sekolah, atau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Dan kita yang percaya katakan, amin. Nah, demikian adik-adik sekolah minggu firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Martini hari ini? Semoga adik-adik yang mendengar dan mengikuti ibadah online ini diberkati selalu. Dan firman Tuhan tertanam di dalam hati adik-adik dan juga di dalam pikiran adik-adik dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sebagai ungkapan syukur kita karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dan kita telah menerima cintanya yang begitu besar, kita mau menyanyi kecaplah dan lihatlah sambil memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh siapkan persembahan adik-adik dan boleh adik-adik simpan di dalam amplop atau dititip kepada orang tua. Jika adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu langsung di gereja adik-adik, bisa menyerahkan kepada guru sekolah minggu adik-adik semua. Nah, mari kita menyanyi dan memberi persembahan dari pujian kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Nah, tiba saatnya kita akan mendoakan persembahan kita dan kita juga akan berdoa syafaat. Mari adik-adik kita ambil sikap doa. Mari kita berdoa. Bapa, syukur bagimu karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bapa, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau menerima persembahan ini, agar kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan Tuhan di gereja. Dan kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang mengelola persembahan kami, agar mereka juga dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur bahwa hari ini kami boleh memperingati, merayakan hari kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk cinta yang begitu besar bagi kami. Engkau rela mati di kayu salib, Engkau rela menanggung segala dosa-dosa kami, Engkau rela menderita bagi kami, dan Engkau telah memberikan kami kebangkitan, hidup yang kekal. Kami mengucap syukur. Kami sungguh-sungguh berterima kasih ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk kehidupan kami. Tolonglah kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kiranya kami boleh tumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kami boleh terus diajar firman Tuhan, agar kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh menjadi garam dan terang di mana kami berada. Engkau memberkati adik-adik yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya mereka senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan Tuhan memberkati dalam tumbuh kembang mereka, baik jasmani maupun rohani. Kami berdoa untuk orang tua adik-adik, kiranya juga Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat bagi mereka untuk mengajar dan mendidik anak-anak yang Engkau percayakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang senantiasa melayani adik-adik melalui ibadah online ini. Engkau kiranya memberkati kami semua, agar kami diberikan semangat untuk terus melayani Engkau melalui media ini ya Bapa. Kami mendoakan untuk Kak Martini. Terima kasih karena Engkau telah memberkatinya sehingga dapat menceritakan firman Tuhan kepada kami semua. Berkati dalam pelayanan keluarga, dan kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan untuk terus melayani Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Engkau memberkati kami. Segala tantangan, masalah yang dihadapi negara kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati pemerintah kami, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sampai pemerintah-pemerintah di pelosok-pelosok desa. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menolong mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan memberikan kebijaksanaan dan hikmat bagi mereka dalam memimpin bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya senantiasa tuntunan Roh Kudus-Mu menolong kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Ampunilah kami yang berdosa ini ya Bapa. Kami sadar bahwa seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang membuat hati-Mu sedih, yang salah di mata-Mu. Ampunilah kami. Dan
Biarlah segala kerinduan kami naikkan semuanya kepadamu di dalam doa, dan Engkau berkenan menjawabnya tepat pada waktu yang Engkau kehendaki. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tidak terasa ya kita sudah mau mengakhiri ibadah online kita hari ini. Nah, Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita menutup ibadah online kita hari ini dengan satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Mari kita menyanyi dengan gerakannya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari kita berdoa menutup ibadah kita hari ini. Kami menang bersama Engkau Tuhan, karena Engkau telah bangkit dan hidup. Engkau telah mengalahkan maut. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu bersama-sama melalui online. Kiranya sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan menuntun kami, menjaga kami, melindungi kami selalu. Kami menutup ibadah kami pada hari ini di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengalahkan maut. Kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu, selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Dadah, shalom.